Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul dan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak. Baik, sebelum kita mulai materi, maka marilah bersama-sama kita baca basmalah. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini akan memberikan kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi kita hari ini yaitu mengenai kunci kerukunan. Kunci kerukunan di sini ada 4. Yang pertama yaitu tasamuh, yang kedua musawah, yang ketiga tawasud, dan yang terakhir yaitu ukhuwah. Akan tetapi pada hari ini kita hanya akan membahas tasamuh dan musawah. Adapun untuk tawasud dan ukhuwah kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Nah, yang pertama tasamuh. Tasamuh dalam bahasa Indonesia ini adalah toleransi. Apa sih maknanya? Nah, tasamuh ini ternyata berasal dari kata samaha, yang berarti tenggang rasa atau toleransi. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata tasamuh memiliki arti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Sedangkan secara istilah, tasamuh adalah sikap terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa tasamuh ini adalah saling menerima perbedaan dan saling menghargai. Oke. Nah, tasamuh dalam agama bukan berarti mencampur adukan keimanan dan ritual dalam agama, melainkan menghargai eksistensi agama yang dianut orang lain dengan cara saling menghormati hak dan kewajiban antar agama. Ini tolong dicatat ya yang ini. Kemudian ada toleransi dalam agama Islam. Nah, sejatinya dalam agama kita toleransi ini adalah salah satu hal yang harus kita junjung tinggi, apalagi mengingat kita hidup di negara Indonesia yang kaya akan perbedaan, baik itu perbedaan suku, bangsa, bahasa, bahkan perbedaan agama. Nah, kemudian bagaimana sih konsep toleransi dalam agama Islam? Hakikatnya, tasamuh adalah sikap yang mengarahkan kepada keterbukaan dan menghargai perbedaan. Nah, ini intinya, nggih. Jadi toleransi itu bisa dikatakan berhasil apabila kita bisa terbuka dengan perbedaan dan menghargai perbedaan. Nah, kemudian bagaimana konsep tasamuh dalam agama? Dalam agama Islam, konsep tasamuh itu yaitu dimulai dengan mengenali, menghargai, dan terbuka pada perbedaan. Akan tetapi, nah ini perlu digarisbawahi, Islam tidak mengenal kata kompromi dalam hal yang berhubungan dengan keyakinan dan ritual keagamaan. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, nanti kalian bisa cek, bisa kalian lihat di dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi di sini sudah jelas tidak boleh mencampur adukan urusan keyakinan dan juga ritual keagamaan. Tetapi kalau dalam hal selain keagamaan, selain ritual keagamaan, maka toleransi ini sangat dianjurkan. Kemudian apa sih faktor pendorong yang menjadikan toleransi ini bisa tumbuh dan berkembang di dalam diri kita? Yaitu ada yang pertama bahwa keyakinan bahwa manusia itu makhluk mulia. Jadi semua manusia itu makhluk mulia. Yang kedua, perbedaan di dunia adalah realitas yang dikehendaki Allah. Jadi memang Allah itu menghendaki menciptakan kita berbeda, baik itu tadi berbeda
bahasa, berbeda agama, berbeda suku, berbeda negara, karena memang itu adalah yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang ketiga, manusia tidak memiliki kuasa mutlak untuk mengadili kekafiran atau kesesatan seseorang. Jadi kita perlu tanamkan bahwa satu-satunya yang berhak untuk mengadili orang lain, mengadili manusia adalah Allah. Kita tidak berhak. Titik, sampai di situ. Kemudian yang terakhir yaitu bahwa keyakinan akan perintah Allah untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia. Di sini ada contoh perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh toleransi yang bisa kita lihat dari kisah Rasulullah, akan tetapi bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu bahwa Rasulullah SAW di kota Madinah, beliau tidak sungkan hidup berdampingan dengan pribumi Yahudi maupun Nasrani. Artinya apa? Meskipun dalam satu lingkungan kita hidup, seumpama itu kita mempunyai tetangga yang berbeda keyakinan, itu bukan sebuah masalah, karena ternyata beberapa ratus tahun yang lalu Rasulullah sudah mencontohkan kehidupan hidup bertetangga dengan orang yang berlainan agama. Kemudian yang kedua yaitu ketika menaklukkan Yerusalem, Khalifah Umar tidak merusak tempat-tempat ibadah warga non-muslim dan pemeluknya tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan ritual agamanya. Yang ketiga, Rasulullah SAW memberi makan seorang beragama Yahudi, buta dan miskin. Artinya bagaimana apabila kita berbuat kebaikan, maka kita tidak perlu memandang dia bukan orang Islam, meskipun dia kelaparan, bukan orang Islam, saya tidak mau memberikan makan. Ini tidak dianjurkan, karena contohnya pada Rasulullah SAW sendiri, beliau memberi makan seorang beragama Yahudi. Yang terakhir yaitu ketika ada jenazah seorang Yahudi melintas di sebelah Rasulullah SAW dan para sahabat, Rasulullah ternyata berhenti dan berdiri. Kemudian seorang sahabat berkata, "Kenapa engkau berhenti ya Rasulullah? Padahal itu adalah jenazah orang Yahudi." Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah dia juga manusia?" Nah, artinya kita tidak diperbolehkan untuk membeda-bedakan sikap baik itu terhadap orang yang beragama Islam ataupun orang-orang non-muslim. Yang kedua yaitu ada musawah atau persamaan derajat. Nah, musawah ini berasal dari kata dasar sawah yang berarti meratakan, menyamaratakan. Secara bahasa, kata musawah berarti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah, musawah adalah sikap terpuji yang memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Nah, musawah ini seringkali dipakai dalam bidang hukum untuk menyamaratakan hukuman seseorang dengan orang lain. Nah, akan tetapi musawah ini dapat digunakan dalam berbagai macam hal, misalnya persamaan hak bagi setiap orang untuk mengemukakan pendapat. Jadi intinya musawah ini adalah persamaan derajat, bahwa kita itu sama derajatnya, baik itu yang miskin, yang kaya, laki-laki, perempuan, atau orang Jawa, orang Sunda, orang Amerika, orang Afrika, kita semua sama. Inilah konsep dari musawah, yaitu persamaan derajat. Tidak ada yang lebih mulia satu dari yang lainnya. Kemudian musawah dalam Islam. Menurut Muhammad Ali Al-Hashimi dalam bukunya Manhaj Al-Islam fi Al-Adalah wal Musawah, ini ada beberapa hal berkaitan dengan prinsip musawah dalam ajaran Islam. Apa saja? Yang pertama yaitu persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Yang kedua, setiap manusia sama derajatnya,
tidak ada pengistimewaan tertentu pada seseorang terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, memelihara hak-hak non-muslim. Ya, jadi ini ditegaskan bahwa meskipun non-muslim tetapi kita harus tetap menjunjung hak-hak dan hak-haknya sebagai manusia. Kemudian yang keempat yaitu persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. Yang kelima, persamaan sosial di masyarakat. Kemudian yang keenam ada yaitu persamaan manusia di depan hukum. Berikutnya persamaan dalam mendapatkan jabatan politik. Dan yang terakhir, persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia. Nah, untuk penjabarannya, ini kan banyak sekali, penjabarannya sudah dijelaskan dan sudah tersedia di e-learning madrasah. Jadi silahkan diakses dan ditulis di buku masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu contoh berperilaku musawah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Islam datang dengan meningkatkan derajat manusia, derajat wanita, seperti yang kita ketahui bahwa ketika sebelum Islam datang ini wanita tidak dihargai, akan tetapi dengan datangnya Islam maka meningkatkan derajat wanita. Wanita dipandang sama dengan laki-laki, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian yang kedua, ini ada suatu kisah ketika seorang Yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada Rasulullah dan menagihnya dengan kasar. Otomatis para sahabat marah karena kekasarannya tersebut. Akan tetapi Rasulullah bersabda, biarkan dia, karena orang yang mempunyai hak punya hak bicara. Sedemikian tinggi Rasulullah menjunjung perilaku musawah. Kemudian kisah yang ketiga yaitu Khalifah Umar mengirim surat kepada hakimnya yang adalah Abu Musa al-Asy'ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan. Beliau berkata, samakan antara manusia di hadapanmu, di majelismu dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu. Contoh yang terakhir, ketika Rasulullah SAW memerintah seorang pemuda sekitar 18 tahun, yakni Usamah bin Zaid sebagai panglima pasukan umat Islam untuk perbatasan Syam. Nah, ini adalah contoh musawah yang diberikan oleh Rasulullah dan para sahabat yang bisa kita tiru atau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.